Halo saudara, dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA kembali hadir dengan serangkaian berita Amerika Serikat dalam segmen Sapa Dunia. Kekhawatiran mengenai meningkatnya penularan COVID-19 kembali merebak di Amerika Serikat, sehubungan dengan adanya kerumunan warga yang mengambil libur awal musim semi serta mengikuti pertandingan olahraga. Ini terjadi saat tingkat vaksinasi massal mencapai rekor baru di Amerika Serikat. Para pejabat di Atlanta, Georgia memperingatkan warga yang ingin memeriahkan pertandingan NBA All-Stars akhir pekan ini agar menghindari kerumunan. Meski pertandingan itu ditutup untuk publik, namun para penggemar basket tetap datang ke Atlanta untuk merasakan atmosfer di luar arena. Sementara itu di Florida Selatan terjadi peningkatan pengunjung yang mengambil libur awal musim semi. Banyak kerumunan anak muda yang tidak memakai masker dan hal ini memicu kekhawatiran kalangan pejabat kesehatan. Ini terjadi di tengah kabar baik, yakni peningkatan jumlah vaksinasi massal. Tercatat rekor baru, 2,9 juta warga Amerika dilaporkan divaksin hanya dalam satu hari. Lebih banyak pusat vaksinasi yang kini dibuka di beberapa negara bagian, sementara Badan Pengendalian dan Pencegahan Penyakit CDC mengatakan jumlah warga yang sudah mendapat vaksinasi lengkap mendekati angka 30 juta. Sementara itu, Senat Amerika Sabtu lalu menyetujui RUU paket bantuan COVID senilai 1,9 triliun dolar tanpa dukungan dari senator kubu Republik. Stimulus ini termasuk bantuan langsung tunai 1.400 dolar bagi sebagian besar warga, serta alokasi dana miliaran dolar untuk program vaksinasi, peningkatan gizi, usaha kecil, dan bantuan untuk sekolah agar bisa buka kembali secara aman. RUU itu kini dikembalikan ke DPR Amerika untuk voting terakhir sebelum ditandatangani menjadi undang-undang oleh Presiden Biden. Saudara, pemerintahan Presiden Joe Biden mengumumkan sanksi terhadap beberapa pejabat pemerintah Rusia karena meracuni tokoh oposisi Alexei Navalny. Namun sanksi baru itu tidak secara spesifik diarahkan pada Presiden Rusia Vladimir Putin ataupun para pejabat terdekatnya. Di koloni penjara yang terletak 100 km sebelah timur Moskow, Alexei Navalny, tokoh oposisi yang vokal terhadap Kremlin, ditahan setelah selamat usai diracun tahun lalu. Selasa pekan lalu, pemerintahan Biden merilis laporan intelijen yang menunjukkan pemerintahan Rusia merekayasa serangan racun ke Navalny dan menjatuhkan sanksi ke 14 entitas Rusia dan 7 anggota pemerintah Rusia. Expansion of sanctions under the Chemical and Biological Weapons Control and Warfare Elimination Act, new export restrictions on items that could be used for biological agent and chemical production, and visa restrictions. Gedung Putih juga menuntut pembebasan Navalny. Sanksi ini dikoordinasikan dengan sekutu AS di Eropa dan Inggris, tapi tidak secara khusus ditujukan pada Presiden Rusia Vladimir Putin atau oligarki di lingkar dalamnya. So I understand that the only thing that Biden administration could do is to send signals. These are strong signals, but these are just signals. This is not something that has a material effect. Biden menyatakan tidak seperti pendahulunya, ia tak akan mentoleransi aksi agresif Rusia, termasuk intervensi pada pemilu, serangan dunia maya, dan serangan racun terhadap warganya sendiri. Tapi analis berpendapat, kebijakan Biden terhadap Rusia harus memberikan ruang bagi kerjasama di bidang yang menjadi kepentingan bersama. This includes arms control, a positive environmental and economic agenda in the Arctic, to some extent climate change, and a couple regional theaters where we both have troops, including in Syria. So there's a need to work with Russia on a range of issues. Tuduhan Rusia menawarkan imbalan untuk membunuh pasukan AS di Afghanistan juga sedang dikaji pemerintah Biden. Demikian laporan VOA. Beralih ke bekerja dan bersosialisasi dari rumah saja selama pandemi yang ternyata punya dampak ikutan bagi sebagian warga Amerika. Sejumlah orang merasa risih melihat wajah sendiri saat melakukan percakapan Zoom atau Skype dan akhirnya memutuskan untuk suntik botox atau bahkan menjalani bedah kosmetik. Hi Hudson, how are you? Dokter ahli bedah plastik di Washington DC ini setahun terakhir kedatangan lebih banyak pasien dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Ia menyebutnya sebagai efek Zoom. The number one procedure that people have been coming in for is either their upper eyelids or their neck, because they see this either hanging on the camera or looking like a double chin or a little laxity or a jowl that forms around the jawline. Itu pula yang mendorong agen properti ini menjalani bedah kosmetik. It's something new when you have to stare at your face for a couple hours a day, and there's only so much you can do with good lighting and good angles.
You first discover that with Zoom when you see yourself, and you're like, oh, yikes. So this was the next step. Di Silver Spring, negara bagian Maryland, tak jauh dari Washington DC, pekerja humas ini menumpang di rumah orang tuanya. There's a lot of care that goes into after. So in order to do that, the best way is to literally be at home and not need to go outside. So with work, it was just nice that I didn't have to take off all this time because I still was able to work, from my bed with my laptop and everything. Satu lagi yang dipercaya ikut membuat banyak orang ke dokter bedah plastik adalah stres berat akibat pandemi. Demikian laporan tim VOA. Kini kita tengok warga diaspora Indonesia Evita Chu yang ikut berperan membuat sweater yang dipakai mantan ibu negara Michelle Obama saat inaugurasi Presiden Joe Biden Januari lalu. Evita merintis PDR Knitting di Los Angeles yang membuat baju rajut bagi beberapa desainer terkemuka di Amerika. Tapi ya syukurlah waktu buka bulan Mei tanggal 15 itu klien udah pada nunggu. Setelah sempat tutup beberapa bulan karena pandemi, PDR Knitting, pembuat baju rajut milik Evita Chu, diaspora Indonesia di Los Angeles, California, malah kebanjiran pesanan. Dan siapa mengira kalau diantaranya adalah pesanan khusus desainer Sergio Hudson. Dia memang klien saya dan saya semua yang bikin semua knitwear-nya untuk Sergio Hudson. Tapi waktu saya dapat emailnya itu ya kaget juga gitu. Terus udah gitu dia bilang, please keep this top secret, dia bilang gitu. Karena sweater rajutan yang dipesan akan dikenakan mantan ibu negara Michelle Obama saat pelantikan Presiden Joe Biden 20 Januari lalu. Prajut kelahiran Bandung ini mengaku proses pembuatan sweater tersebut tidak sulit. Yang tidak mudah adalah menjaga kerahasiaannya termasuk kepada keluarga. It was honestly a really hard time for us to keep it in secret because it's a once in a lifetime chance for us. So on the day of, I kept checking the news and then I saw that Michelle Obama was trending on Twitter. So I immediately texted Evita and I said, Evita, we did it! PDR Knitting yang dirintis Evita sejak tahun 2006 memang banyak dilirik desainer terkemuka. Seperti yang disampaikan Scott Studenberg, pendiri dan direktur kreatif Baha'is, label fashion terkemuka di Los Angeles yang sudah 7 tahun bekerja sama dengan Evita. Evita knowing all of the, being a guru of knitwear, but also being creative, is able to work with me and develop whatever's in my head. Dari Washington DC, Naras Prameswari, Nia Iman Santoso, VOA. Saudara, kami akan kembali dengan Sapa Dunia Senin depan. Terima kasih atas perhatian Anda. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA.